Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita boleh kembali beribadah sekalipun secara online. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sebelum kita mulai ibadah Blessing Night, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang Engkau berikan buat kami, atas kesehatan yang kami punyai saat ini. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah Tuhan secara online, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, amin. Mari sama-sama kita pujikan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Ajai Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah hidupku di tangan-Mu Tuhan, takkan pernah goyah. Kau yang pulihkan kami Tuhan, dengan keajaiban kuasa-Mu. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib, Allah yang perkasa. Mari Bapak Ibu dalam Tuhan kita sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau setia. Di dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan, Tuhan. Oh, Kau pulihkan kami, Kau pulihkan Indonesia. Oh, kami di tangan-Mu Tuhan, dalam tangan kasih-Mu. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami yang sedang beribadah Tuhan secara online, Tuhan Kau hadir. Kami yang ada di rumah, kami dimanapun Tuhan Kau ada beserta kami. Kau mengerti keadaan hidup kami Tuhan. Kau mengerti Tuhan apapun permasalahan yang kami hadapi. Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Oh, we believe in you Jesus, we believe in you Jesus. Angkatlah kedua tanganmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Ku percaya
pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Mari engkau yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya dengan iman Tuhan. Kami bergantung dan berharap kepada Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, Kau menepati seluruh janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau menggenapinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Dalam rangka PPKM darurat, maka ibadah raya Minggu Keluarga Allah Blessing dilakukan secara online. Jemaat dipersilahkan untuk mengikuti ibadah online dimulai pada jam 8 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Untuk hari Minggu pada tanggal 1 Agustus 2021, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau serupa dan anggur dapat diganti dengan sirup. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kami peroleh ini Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini Tuhan dengan sukacita di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan yang sukacita dan selalu memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Meskipun PPKM diperpanjang, saya berdoa Bapak Ibu tidak tertekan dengan keadaan yang ada, tapi biarlah tetap kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera, karena kita percaya bahwa sukacita kita bukan berasal daripada luar, tapi berada siapa yang ada di dalam diri kita. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga sharing, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya rahmat-Mu, kami percaya penyertaan-Mu, kami percaya perlindungan-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kami. Terima kasih. Kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, hari ini kami dapat beribadah bersama, hari ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu, hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, itu artinya Engkau memiliki rencana yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, urapi setiap kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebuah kesaksian yang hidup Tuhan, di mana karya-Mu sempurna atas kehidupan kami. Biarlah Engkau urapi narasumber dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Engkau juga berkati untuk setiap jemaat yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama ngobrol santai, sebuah kesaksian yang luar biasa, sebuah pesan atau sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada hamba-Nya. Hari ini bersama-sama dengan saya
Bapak Pendeta Boas, apa kabar Bapak Pendeta? Luar biasa. Luar biasa dahsyat Pak. Amin. Amin. Gimana nih Pak kegiatan-kegiatan selama apa PPKM ya Pak ya? PPKM. PPKM gimana Pak? Ya. Puji nama Tuhan. Dimajukan dikit. Iya. Panggil semuanya. Pastor Joshua ya ini ya. Yusuf Ya. juga nggak apa-apa, Pak. Panggil ya. Coach Jos. Jadi selama PPKM ini pelayanan memang secara offline ya, secara offline memang kebanyak dari gereja yang sudah ditutup. Tetapi karena saya bergerak juga di garis depan, yaitu garis depan hamba-hamba Tuhan kota Surabaya. Jadi ada banyak yang memberikan bantuan. Karena dari teman-teman kita garis depan yang gereja-gereja yang ada di kampung, mungkin yang dalam pelayanan itu mereka tidak mampu, ada yang terkena OTG, ada yang positif, tetapi saya terus bergerak gitu. Oh gitu ya Pak? Iya. Apakah nggak ada ketakutan yang keluar Pak? Karena kan di masa pandemi ini terutama PPKM ya Pak ya, pada saat varian Delta diumumkan, Iya. yang informasinya adalah penularannya yang jauh lebih cepat, jauh Iya. lebih ya gampang menular lah Pak Iya. istilahnya. Nah Iya. ketemu dengan orang-orang segitu, apakah tidak ada ketakutan yang keluar? Ya, jadi gini, Jadi gini, waktu itu saya memang tahu ada varian baru namanya Delta. Tetapi waktu Bapak Gembala bilang seperti ini, waktu Bapak Gembala di tempat ini telepon saya untuk Pak Buas, ini ada berkat, tolong disalurkan kepada teman-teman yang sakit, yang OTG, yang kurang mampu. Waktu itu saya berpikir, dan waktu itu saya dengar firman dari Bapak Gembala bahwa varian ini 6 kali, benar ya gue ya, 6 kali lebih cepat menyerang dalam imun tubuh kita. Saya berpikir, waduh, saya nanti ini akan berhadapan dengan orang-orang yang sudah positif, dengan orang-orang yang OTG. Lalu Bapak Gembala bilang, Pak Gem di tempat ini bilang, sudah Pak Buas, Pak Buas enggak perlu datang ke mereka, transfer aja. Wah, kalau transfer enggak setiap orang ada rekeningnya, ya. Jadi saya memang percaya, saya pas. Kalau dibilang saya pas, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Yang pertama itu, lalu saya juga ya menambah imun ya, menambah minum vitamin ya untuk menaikkan imun. Itu yang saya lakukan. Lalu saya bertemu dengan orang-orang, saya bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan yang satu keluarga sudah positif ya. Saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu, tetapi saya lebih dari 10 orang. Jadi satu keluarga ini positif, ada 3 orang. Lalu saya taruh di pagar rumahnya, lalu saya foto. Saya cuman berkata, ini ada berkat vitamin ya, ada berkat juga ada berkat yang lain, amplop yang saya kasihkan. Lalu saya bertemu lagi dengan teman yang OTG, saya bertemu lagi teman OTG, saya sampai muter ke Cito ditutup, enggak ketemu orangnya, muter lagi. Pergerakan saya jadi mobiling saya istilahnya setiap hari itu untuk bisa bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan teman-teman. Bukan saja dari teman-teman hamba Tuhan, begitu juga ada saudara seiman yang perlu dibantu. Ini yang saya lakukan mobiling. Ya tidak setiap hari, mungkin seminggu itu bisa 4-5 kali yang saya lakukan. Iya. Gitu untuk istri gimana Pak? Karena kan ini ada beberapa yang kalau barusan kan ada berita duka juga dari saya punya teman lah Pak yang jemaat KB, teman meninggal karena COVID-19 gitu. Lalu anaknya mau jenguk. Saya bilang, kamu kalau mau jenguk gak usah pulang rumah, kamu karantina mandiri dan sebagainya. Atau juga kamu yang mau keluar, kamu gak boleh pulang rumah sama sekali, kamu harus di sini. Nah itu gimana Pak? Apalagi kan posisi Pak Buas adalah bertemu dengan orang-orang yang istilahnya OTG. Itu yang tahu OTG Pak. Yang tidak tahu OTG saya yakin jauh lebih banyak. Nah itu gimana dengan respon istri? Jadi gini, memang saya bertempat tinggal di Madura. Ya, memang bertempat tinggal di Bangkalan. Setiap hari saya harus seberang. Waktu awal-awal, waktu mulai Suramadu itu tutup, saya antigen ini 4 kali. Saya harus mengikuti. Jadi
setiap saya habis 2 hari sekali saya antigen. Jadi hidung saya ini sudah kena 4 kali. Jadi selama ada penutupan pemeriksaan di Suramadu itu saya kena 4 kali. Saya harus ikuti aturan yang ada, aturan prokesnya seperti itu. Ya, jadi saya ikuti. Nah, waktu saya cerita pulang ke rumah, saya ya enggak langsung ketemu. Saya harus ganti total. Maaf kata, saya juga mandi besar, ya. Harus total mandi besar. Lalu saya baru begitu cerita. Dan begitu juga di rumah ini, begitu prokesnya juga kita dengan vitamin, dengan makan juga, dengan berjemur juga, semuanya kita lakukan. Karena sama-sama tahu bahwa kegiatan saya adalah di Surabaya. Jadi apa yang saya lakukan untuk pelayanan, ya dibilang untuk pelayanan sosial ini, saya bertemu dengan orang-orang, teman-teman hamba Tuhan, saya bertemu dengan saudara-saudara seiman yang tidak mampu, saya lakukan saja. Ya, saya berbuat apa yang saya bisa lakukan. Ada yang memberi makan, ayo saya anter. Ada teman-teman, Pak Buas, ini ada berkat untuk makan, untuk bisa dibagikan di daerah mana. Ayo saya antarkan di daerah A. Mau nanti lagi di daerah B, saya tunjukkan saja. Ya, seperti itu kok yang saya bisa lakukan. Jadi just do it ya, Pak. Ya, betul kok. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Amin. Nah, Amin. Pak Buas, saya yakin bahwa tidak banyak orang yang memiliki pola pikir seperti Pak Buas. Dalam arti berani untuk membagikan, berani untuk menolong sosial dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sana, apa sih sebenarnya background dari Pak Buas? Kenapa istilahnya gini? Sejak kapan Pak Buas tiba-tiba, oke, aku ikut Tuhan sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Kalau saya mau melayani, saya mau memberikan istilahnya kan gini Pak. Ya. Kalau Bapak mau keliling-keliling kepada orang-orang OTG, berarti kan Bapak mau memberikan nyawa kepada mereka. Ya. Nah, itu sejak kapan Pak? Mungkin bisa cerita. Ya, jadi dulu memang saya bekerja. Tuh. Bekerja. Ya, dulu saya bekerja di ekspor impor Polowijo di Perak, di Teluk Kumai itu. Lalu ada panggilan 2000 di atas 2000 itu 2013 itu saya resmi mau masuki satu panggilan, ya, resmi masuk dalam satu sinode gereja. Jadi dari situ saya mulai full pelayanan di Bangkalan. Saya mulai pelayanan di Bangkalan. Pelayanannya di Bangkalan berarti ya, Pak ya? Pelayanan di Bangkalan selama 8 tahun. Lalu mulai bergerak di Surabaya. Setelah itu 8 tahun kemudian dari 2013, 2011 itu 2000 sekian ya kok ya, pokoknya saya mulai masuk Surabaya, mulai bergerak ikut di garis depan ini kok. Ya kurang lebih saya di garis depan ini sekitar 6 tahun kok. Saya bergerak di garis depan, lalu menjadi membantu di garis depan kota Surabaya ini. Jadi ada banyak saya yang tahu teman-teman yang kurang mampu, yang taraf-taraf menengah. Jadi saya tahu mereka, kemampuan mereka saat-saat ini kok. Kalau saya boleh melayani, itu satu kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup saya saja kok. Kalau ada donatur atau Bapak Gembala di tempat ini memberikan satu kepercayaan buat saya, setiap bulan mungkin ada kegiatan di tempat ini selama pandemi. Ada yang dulu awal-awal Bapak Gembala itu memberikan beras, memberikan beras, sembako juga diberikan, lalu diganti dengan berkat. Itu mulai awal Bapak Gembala di tempat ini memberikan bantuan, dan saya dipercaya untuk bisa cari teman-teman yang kurang mampu. Itu mulai COVID awal ya Pak? Ya, mulai COVID awal, PSBB, Pak. mulai PSBB awal. Jadi kalau tidak salah tahun kemarin itu mulai Maret, April kalau tidak salah, April atau Mei itu Bapak Gembala di tempat ini, Keluarga Allah Blessing, memberikan satu kepercayaan untuk garis depan, dan saya boleh dipercaya untuk mencari teman-teman ini. Saya rolling kok, tidak semua ikut ini, tidak, tetapi dari Bapak Gembala itu memberi berkat untuk 50 teman-teman hamba Tuhan yang layak dibantu. Itu saya rolling terus sampai hari ini, bulan ini. Dan Bapak Gembala terus memberikan
bantuan. Saya percaya jemaat-jemaat juga keluarga Allah Blessing di tempat ini sudah tahu kegiatannya yang ditayangkan di gereja di tempat ini kok. Ya. Saya percaya kok itu menjadi berkat. Saya percaya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah Ya. buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Nah, Pak Buas, mungkin sebelum nanti Pak Buas akan menyampaikan firman Tuhan, toh? Ya. Apa pesan nih untuk setiap jemaat GBI Keluarga Blessing? Karena Ya. saya yakin pasti ada yang hidup dalam ketakutan Ya. saat-saat ini. Ya, pasti ada yang juga yang terdampak atau terpapar COVID. Ada juga yang terdampak dengan pandemi ini, entah Ya. perusahaan atau apa mungkin. Ya, yang pertama adalah dalam Amsal itu dikatakan kalau saudara percaya sama Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Itu pasti. Kunci yang pertama, hati yang gembira adalah obat. Bukan kita mengandalkan obat, tidak, atau kita mengandalkan Tuhan saja tidak perlu obat, enggak. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat itu yang menaikkan imun dalam tubuh kita. Lalu kita bersandar, berharap, berdoa sama Tuhan. Lalu selanjutnya adalah kita juga menambah, ya. Saudara mau minum vitamin, saudara minum empon-empon, saudara mau minum pahitan, saudara mau minum apa saja yang menambah imun dalam hidup saudara. Saudara silakan minum apa saja. Saya tidak bisa rekomkan, oh saudara minum vitamin C, saudara minum vitamin D, enggak kok. Tetapi terserah. Ada yang percaya minum empon-empon, silakan. Karena banyak dijual empon-empon di jalan itu banyak kita jumpai. Saudara minum imbus, silakan. Saudara minum apa saja, silakan. Lalu makan yang cukup. Lalu saudara juga berolahraga. Tidak perlu khawatir buat seluruh sidang jemaat di tempat ini. Ya, tidak perlu khawatir. Bukan saya tidak merasa khawatir, tidak. Ya, tidak. Tetapi jangan khawatir yang berlebihan kok. Betul. Yes. Khawatir yang berlebihan ini yang membuat imun tubuh kita menjadi turun kok. Ya. Itu saja. Kita percaya bahwa semuanya Tuhan punya rencana. Ya, amin kok. Terima kasih Pak Buas. Ya, Tuhan berkati, Go. Tuhan Tuhan kita berkati. sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Buas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi yang mendengar, urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus terus bekerja untuk hamba-Mu, supaya menjadi berkat untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Sungguh luar biasa saudara, kalau hari ini kita bersama-sama boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121, Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita lihat temanya adalah Tuhan penjaga Israel. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini begitu memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Saudara-saudara, yang menjadi pokok dalam firman Tuhan yang pertama yang perlu kita lihat dikatakan, yang pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Saudara-saudara, kita lihat saat-saat ini ada banyak orang bisa melihat keadaan sekeliling kita. Saudara-saudara, mungkin kita tidak tahu, dulu kita baik dengan teman kita. Sekarang teman kita mungkin batuk, kita menjadi syak. Mungkin dia punya penyakit, mungkin dia merasa oh ini ada gejala. Saudara-saudara, kita melihat, kita melayangkan mata kita kemana saja, kita melihat orang-orang yang begitu banyak yang sakit. Saudara-saudara, aku melayangkan mataku, dari manakah akan datang pertolonganku? Kita tahu pertolongan kita ialah dari Tuhan. Kunci yang pertama, yang pasti adalah, yang pertama adalah pertolongan kita dari Tuhan.
ayat kedua ya dari dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Yang pertama itu berbicara tentang pertolongan kita ialah dari Tuhan. Saudara-saudara, Kisah 26 ayat 22 berkata, oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Rasul Paulus berkata, oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita melihat khotbah Bapak Gembala di tempat ini 2 minggu yang lalu dikatakan tentang solusi. Ya, ada 3 hal yang perlu dibahas dikatakan, yaitu intim dengan Tuhan, ya, cara pandang Tuhan, lalu transformasi. Saudara-saudara, ini ya dikatakan kita mau intim, kita mau lihat cara pandang Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita harus mengerti. Karena apa? Kalau kita intim dengan Tuhan, cara pandang kita mengikuti cara pandang Tuhan, kita tahu. Hubungan kita intim dengan Tuhan, pertolongan kita itu kita tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan saja. Kalau Rasul Paulus berkata, oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Saudara-saudara, saya ingin saksikan sedikit. Saudara-saudara, ada dari berkat-berkat dari Bapak Gembala, keluarga Allah Blessing di tempat ini untuk disampaikan, ya. Ini satu kesaksian untuk disampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan garis depan. Saudara-saudara, Bapak Gembala di tempat ini lalu bilang, Pak Boas, hati-hati ya, jangan deket-deket, jangan bersentuhan. Waduh, saya pakai transfer semua, saya enggak bisa, saudara. Tetapi saya bertemu langsung orang yang positif, orang yang OTG, saya bertemu, saudara. Ya, ada beberapa teman dari hamba Tuhan yang melayani di kampung-kampung itu, mereka terkena. Ya, ada yang OTG, ada yang sudah positif satu keluarga. Saya memberikan, ada yang saya transfer karena berkat ini harus saya sampaikan. Ya, berkat ini dari Bapak Gembala di tempat ini. Saudara-saudara, saya sampaikan. Ya, bukan saya merasa kuat, tidak. Bukan saya merasa mampu, tidak. Bukan saya seperti Superman, tidak. Tetapi saya tahu yang pertama adalah pertolongan dari Tuhan saja yang memberikan kekuatan di dalam hidup saya. Lalu saya juga dikatakan, Pak Boas hati-hati minum juga multivitamin. Saya juga minum multivitamin. Saya tidak mau mencobai, ya, dikatakan mencobai penyakit ini, wah saya kebal, saya kuat, enggak. Tetapi saya tahu dengan pasti bahwa dengan pertolongan yang daripada Tuhan, ya, lalu ditambah dengan kita minum vitamin, jaga protokol kesehatan, semuanya kita lakukan dengan baik, kita tahu pertolongan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara-saudara, kita mau dalam hidup kita ini berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kedua ini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah kita, Allah yang luar biasa. Allah yang menjadikan, ya, Allah yang mengambil juga. Ada banyak dari teman-teman kita dari hamba-hamba Tuhan garis depan yang juga sudah dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, waktunya kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Yang pertama itu berbicara pertolongan kita dari Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin keluarga kita, sanak saudara kita, anak kita mungkin bisa dekat dengan kita. Tapi saat-saat ini, di saat satu keluarga saja kena mungkin OTG, keluarga kita ini mulai menghindar, menjaga satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, kita mau mengalami yang namanya juga yang disampaikan beberapa waktu yang lalu tentang transformasi, tentang perubahan, ya. Hubungan saudara dengan saya, pertolongan kita dengan Tuhan itu membuat satu perubahan yang luar biasa, yang dahsyat di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau, saudara, di saat-saat seperti ini kita membuat hubungan kita semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada transformasi, supaya ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Itu namanya transformasi. Kalau saudara belum mengalami, ayo saudara, lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Supaya apa?
saudara dan saya mengalami satu transformasi yang luar biasa, yaitu perubahan yang luar biasa daripada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lihat, dikatakan ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini ayat yang begitu luar biasa yang memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Ayat ini mungkin bagi saudara dan saya begitu hafal, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Ayat yang ketiga berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara-saudara, yang kedua itu berbicara tidak dibiarkan kakimu goyah. Yang pertama pertolongan kita dari Tuhan, yang kedua tidak dibiarkan kakimu goyah. Kemanapun engkau melangkah, saat-saat ini banyak orang menjadi isoman, menjadi menjaga jaraknya, ya, untuk mau keluar saja perlu dihitung. Kalau saya tidak perlu, sungguh kita tidak akan pernah keluar. Kalau saya akan bertemu dengan si A, si B dengan prokes yang sangat luar biasa, itu perlu. Supaya apa? Supaya menjaga di dalam kehidupan kesehatan tubuh kita. Saudara-saudara, dikatakan ayat yang kedua ini dikatakan tidak dibiarkan kakimu goyah. Kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, kalau engkau minta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kakimu goyah. Itu berbicara tentang di mana saja kita berada saat-saat ini. Kita tahu keadaan saat ini, penyakit yang begitu luar biasa, saudara-saudara, ya, variannya seperti varian kopi yang baru lagi dan baru dan baru. Saudara-saudara, kita mau, ya, kita berjaga-jaga. Kita mau di dalam kehidupan kita ini ada satu prokes, ya, protokol kesehatan yang benar-benar kita jaga. Supaya apa? Di saat kita melangkah, di saat kita kemana saja, bukan saja yang perlindungan yang daripada Tuhan itu, dikatakan bukan saja perlindungan yang daripada Tuhan, tetapi ada tubuh kita ini diberikan kesehatan, imun, ya, imun yang kuat. Saudara-saudara, satu ayat berkata di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau berada, Tuhan selalu sertai. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Saudara-saudara, kalau kita melihat berkat-berkat yang Tuhan curahkan, kemanapun kita melangkah, kemanapun apa yang kita buat, engkau berusaha, engkau buka toko, engkau bekerja, engkau melakukan apa saja, kakimu tidak dibiarkan goyah. Ini ayat yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kita memang khawatir dengan keadaan sekeliling kita, tetapi penyertaan Tuhan itu selalu ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, kita melihat di mana kita melangkah, biarlah hidup kita tetap menjadi berkat. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu itu langsung, tetapi ada di tempat ini donasi untuk misi, donasi untuk kesejahteraan yang lain itu ada. Saudara bisa salurkan kemana saja, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau berada, engkau bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena engkau juga diberkati. Saudara-saudara, Ulangan 28 dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ini saudara, dikatakan jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau bekerja, kemanapun engkau buka usaha, pasti penyertaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, engkau mendengarkan suara Allah, diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Di mana saja kita melangkah, kaki kita tidak akan goyah. Mungkin kita melihat sekeliling kita, mungkin kita lihat keadaan ekonomi saat ini banyak yang tutup. Mulai PKL, mulai mall, mulai apa saja banyak toko yang tutup. Orang jual tutup. Tetapi satu hal, orang benar tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Tuhan tetap akan mengangkat. Ayat ini, ayat yang ketiga dari Ulangan 28 berkata, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Segala usaha, segala pekerjaan yang engkau lakukan, Tuhan akan memberkati engkau. Satu hal saudara,
intim tadi, dekat sama Tuhan, saudara akan mengalami transformasi, perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara-saudara, ayat ini memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Kita kembali kepada Mazmur 121 ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, penjaga siapa? Penjaga Israel, saudara dan saya. Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan tidak pernah terlelap untuk menjaga saudara dan saya. Saudara-saudara, waktu dulu saya sampaikan ayat ini dikatakan, kalau kita lihat dulu waktu belum ada PPKM, kalau Indomaret, Alfamart itu buka 24 jam, apalagi Tuhan pasti buka lebih daripada 24 jam. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, kita menikmati pertolongan Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada dalam hidup kita sampai saat ini. Kalau saudara ada sampai saat ini, saudara diberikan kesehatan, saudara boleh beribadah secara online, saudara boleh bekerja, itu satu kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Tuhan tidak biarkan kakimu goyah. Kemanapun engkau melangkah, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga yang perlu kita lihat. Ya, yang ketiga dari ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga itu berbicara Tuhan memberikan safety, Tuhan memberikan keamanan, keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Itu penting, itu janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang terpenting adalah engkau mendengarkan suara Tuhan. Dalam kehidupanmu, dalam kita beribadah, dalam kita membangun mesbah-mesbah di dalam rumah kita, dengan keluarga kita, itu penting. Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan keselamatan dalam hidup saudara dan saya, keluarga kita juga. Saudara-saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan tetap menjaga. Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Yunus ya. Kita lihat di dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Yunus 2 ayat yang ke-9. Yunus 2 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dikatakan keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah salah orang boleh minum imun? Boleh saja. Menambah imun yang 5.000, menambah yang 10 tiap hari, yang 1.000 dia minum, bermacam-macam, ada banyak vitamin. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan akan memberikan imun yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan memberikan keamanan, Tuhan akan memberikan keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Yunus berkata, dikatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Itu pasti. Bagaimana Yunus? Dia lari dari panggilannya. Tetapi Yunus tahu, Yunus adalah seorang yang dipanggil oleh Allah. Yunus kembali, Yunus dipakai oleh Tuhan. Saudara dan saya juga Tuhan mau panggil dalam hidup saudara dan saya untuk tetap setia, untuk tetap dalam lindungan Tuhan, untuk dalam satu kumpulan orang-orang yang setia kepada Dia. Mari saudara-saudara, kita mau di saat-saat seperti ini, kita mau lebih dekat lagi. Kita mau lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena kita tahu yang pertama dikatakan dari Mazmur 121, ayat yang kedua dikatakan pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua dari ayat yang ketiga, tidak dibiarkan kakimu goyah. Yang ketiga dikatakan dari ayat yang ke-8, Tuhan memberikan keamanan, keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, biarlah dalam hidup saudara dan saya kita tahu kita lebih mendekat lagi.
saat-saat ini ada banyak, bukan saja kita lihat dari saudara-saudara kita, tetapi di luar juga kita melihat ada banyak orang dipanggil Tuhan. Bagaimana persiapan kita, persiapan saudara dan saya? Kita persiapkan hidup kita. Kita menyiapkan Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku siap. Saudara-saudara, kita mau dekat saja sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan terus berkarya dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Orang berkata, aku sudah kena, aku sekarang menter, aku sekarang tidak bisa lagi kena COVID. Saudara, ada orang sudah kena, bisa kena lagi. Tetapi orang yang punya hati yang gembira, itu adalah obat. Itu yang membuat imun kita menjadi luar biasa. Imun kita naik, imun kita kuat. Saudara-saudara, mari kita mau dikatakan, kita mau lebih dekat lagi. Kita menyadari bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah semuanya anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami juga jemaat yang ada di tempat ini Tuhan mendapatkan rema, mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Supaya kami lebih intim, lebih dekat. Karena kami sadar bahwa pertolongan itu datangnya daripada Engkau. Kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah terus Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat seluruh sidang jemaat keluarga Allah Blessing di tempat ini. Diberikan kesehatan dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Gembala juga di tempat ini Engkau berikan kesehatan, kekuatan, seluruh tim juga, staf juga, semuanya Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan yang daripada Engkau saja. Kami tahu Tuhan saat-saat ini sekeliling kami sering memberikan kekhawatiran dalam hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat renungan firman-Mu. Biarlah ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Ya, saya yakin Bapak Ibu akan diberkati Tuhan lewat kesaksian dan juga lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Boas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Boas atau Pak Pendeta Boas yang sudah melayani setiap kita semua dan juga terus untuk menjadi saluran berkat ya dari GB Keluarga Allah Blessing kepada hamba-hamba Tuhan. Untuk KAB Peduli Kasih. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman. Dan yang paling penting adalah bahwa minggu depan atau hari Minggu ini, minggu besok kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu kita tetap mengadakan ibadah secara online karena PPKM diperpanjang. Dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau Bapak Ibu kalau punya cracker atau biskuit ya. Kalau muda Bapak Ibu bisa cari regal ya kan. Roti mari itu Bapak Ibu bisa potong menjadi 4, satu keluarga bisa menikmati perjamuan kudus. Lalu kalau anggurnya Bapak Ibu bisa ganti menjadi minuman yang berwarna merah. Bapak Ibu kalau ada sirup ataupun Bapak Ibu bisa beli teh Bapak Ibu ya untuk bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Untuk ibadah offline di GB Keluarga Allah Blessing kapan? Ya banyak yang DM tanya kapan, apakah sudah PPKM dan sebagainya. Nah Bapak Ibu tetap ikuti ibadah, nanti kita akan memberikan informasi atau Bapak Ibu bisa follow di sosial media kita, ada di Instagram, ada di Facebook dan lain-lain, di YouTube juga. Lah Bapak Ibu bisa melihat ibadah pengumuman-pengumuman di sana. Saya rasa nggak ada yang lain. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ya kita akhiri ibadah. Kita angkat
kedua tangan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Senantiasa penyertaan-Mu, senantiasa perlindungan-Mu ada dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia Tuhan. Meskipun PPKM ini perpanjang Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan untuk setiap mereka. Biarlah Engkau memberikan perlindungan untuk setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan di era PPKM ini Tuhan. Meskipun ekonomi mungkin mulai menurun Tuhan, tapi Tuhan biarlah Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin Tuhan, untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, beserta dengan wakil sampai menteri-menterinya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kebijaksanaan, hikmat Tuhan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Sehingga dapat memberikan sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Memberikan keputusan untuk memajukan Tuhan Indonesia, untuk melewati pandemi ini Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter Tuhan, para relawan Tuhan, gugus depan Tuhan, semuanya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan antibodi yang ekstra. Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang ekstra Tuhan. Sehingga dapat melayani para pasien-pasien yang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan, dengan kekuatan yang baru, kekuatan yang penuh Tuhan, dan sukacita yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, nama-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing Tuhan, ataupun untuk setiap orang Tuhan yang sedang terpapar pandemi COVID-19 ini Tuhan. Yang mungkin ada yang karantina mandiri, ada yang OTG Tuhan, ataupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan yang baru. Kalau mereka mungkin ada yang paru-parunya mulai sesak nafas, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan yang total Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka dapat bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing Tuhan, ataupun yang sedang melihat YouTube ini Tuhan. Tuhan, nama-Mu berdoa bagi setiap mereka yang sedang terdampak dengan COVID, entah dalam usahanya, dalam bisnisnya, ataupun ekonominya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat untuk memanage keuangan, untuk mendapatkan ide-ide yang baru, kreativitas yang baru Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bapak bilang Tuhan, sekali lagi angkatlah kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah Anak yang tak berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.